Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, apakah kalian sudah siap belajar? Oke, hari ini kita belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 2 dan 3. Pada pembelajaran kali ini ada 3 pokok bahasan. Yang pertama pokok bahasan SPDB, yang kedua ilmu pengetahuan alam, dan yang terakhir adalah ilmu pengetahuan sosial. Oke, kita masuk ke pembelajaran yang pertama, yaitu adalah SPDB. Pada kali ini kalian akan diperkenalkan dengan yang namanya pola lantai gerak tari. Jika kalian memperhatikan atau melihat pertunjukan tari, maka kalian bisa melihat para penari itu berbaris atau bergerak dari macam-macam arah. Ini ya. Pada saat itu kita bisa membuat sebuah garis imajinasi bahwa penari itu posisinya, formasinya itu bermacam-macam. Atau gerakannya bisa dari belakang ke depan seperti ini, bisa dari tengah ke pojok, bisa dari depan kanan ke kiri atau sebaliknya, bisa jadi dari pojok kemudian bergerak ke tengah, atau dari tengah ke depan, atau bergerak melingkar. Ini ya. Ini adalah macam-macam gerakan para penari. Ini gerakannya. Sekarang bagaimana pola lantainya? Kita lihat ini. Para penari biasanya itu terdiri dari ada yang satu orang, ada yang banyak orang. Ini pada pola lantai ini tentu yang digambarkan adalah banyak orang. Kalau di sini ada 5 orang. Nah, kalau formasinya itu dari pojok ke pojok itu disebut dengan pola lantai diagonal. Kemudian ada yang berdiri memisahkan diri dalam bentuk seperti segi 5 ini, maka ini disebut dengan formasi pola lantai segi 5. Ini ada yang dari depan ke belakang atau belakang ke depan, lurus saja, garis lurus, ini namanya pola lantai horizontal. Sedangkan kalau dari sini ya, dari kanan ke kiri lurus begini, ini namanya vertikal. Sedangkan ini ada formasi seperti ini, seperti huruf Z, ini namanya formasi pola lantai zigzag. Ini kemudian ada yang pembentuk lingkaran, ini pola lantai lingkaran. Sedangkan ini ya, kebalikan daripada A, F ini ya, ini seperti ini disebut dengan pola lantai diagonal. Ini namanya pola lantai. Inilah yang dimaksud dengan garis imajiner. Oke, kita lanjut anak-anak sekalian. Ini ada tarian, ini tari dari Bali ya, tari legang ini ya. Ini ada 2 orang. Kalau misalkan kita gambarkan ini adalah sebuah kotak, maka ini pola lantainya adalah horizontal. Kalau ini adalah tari saman dari Aceh ya, ini garis lurus dari kanan ke kiri, namanya pola lantai vertikal. Oke, ini ya. Itu adalah tentang pola lantai. Anak-anak, pada kali ini tugas yang akan Bapak berikan tentang ini adalah kalian nanti mencari nama tarian dan pola lantainya. Anak-anak sekalian ya, ingat ya, nama tarian, kemudian pola lantainya seperti apa. Oke, ini. Untuk pembelajaran berikutnya yaitu adalah tentang listrik. Ya, kemarin kita belajar tentang listrik statis dan listrik dinamis. Nah, sekarang kalau kemarin listrik statis itu hanya contohnya adalah penggaris yang digosokkan ke rambut kemudian mampu menarik potongan-potongan kertas, maka sekarang kita lebih banyak berbicara tentang listrik dinamis, yaitu listrik yang mengalir. Lihat nih. Ini ada alat-alat seperti ini ya. Alat-alat ini adalah semua alat elektronika yang menggunakan energi listrik. Ya, energi listrik. Bagaimanakah energi listrik ini mampu berubah menjadi energi yang kita butuhkan? Nah, ada senter, ada kipas angin, ada setrika, ada kulkas. Nah,
Ada banyak lagi nanti contoh yang bisa kalian cari di rumahmu atau di sekitarmu. Oke, penjelasannya seperti ini. Peralatan elektronika dapat bekerja karena ada aliran listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Ya, energi listrik dapat dirubah menjadi energi lain. Saat arus listrik mengalir melewati bolam akan menyala. Nah, bolam itu bola lampu. Ini terjadi pada senter. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Oh, kamu bisa melihat lampu di kamarmu, lampu senter. Itu adalah penjelasan daripada energi listrik diubah menjadi energi cahaya. Sedangkan ini, energi listrik dapat dirubah menjadi energi gerak. Ya, seperti kipas angin ini ya. Kipas angin ini bergerak ya. Kulkas juga bisa bergerak nih. Bergerak dalamnya itu ya. Saat arus listrik mengalir melewati motor itu dinamo. Di dalam kipas angin, motor akan berputar dan menggerakkan bilah-bilah kipas angin. Kemudian mendorong angin, maka berubahlah menjadi energi angin. Kita yang ada di depannya menjadi sejuk, ruangan menjadi nyaman. Oke, kita lanjutkan lagi. Saat arus listrik melewati elemen pemanas di dalam setrika, elemen akan menjadi panas. Energi listrik dirubah menjadi energi panas. Nah, ini setrika. Ada magicom, ada magic jar, ada kompor gas, kompor listrik. Ada lagi solder. Itu semua mengubah energi listrik menjadi energi panas. Pada lemari pendingin atau kita sebut dengan kulkas, arus listrik akan memutar pada mesin motor dinamo ya. Kalau kalian punya kulkas itu biasanya malam-malam atau tiba-tiba bunyi gitu. Itu ternyata dinamonya berputar kemudian mendorong angin. Angin itu nanti akan menggerakkan mesin pendingin yang membuat bahan pendingin bekerja dan jadilah kulkas. Kita bisa minum es seperti itu anak-anak. Nah, pada tugas kali ini untuk IPA-nya adalah kalian menyebutkan alat-alat elektronika dan apa sih penggunaannya atau fungsinya untuk kita apa. Nah, di sini nanti tapi akan ada tambahan alat elektronika mengubah energi apa menjadi apa begitu ya. Nanti kita lihat di quiz ya, kalian isikan tugas ini gampang kok. Oke, yang terakhir kita materinya adalah materi IPS nih, pembelajaran 3 ya. Oke, pada tugas literasi kalian sudah membacakan suku Manggarai dengan jelas nih, kita lihat nih. Ini ada di halaman 63 dan 64 ya. Lihat rumahnya asik kan? Ini adalah salah satu keragaman yang ada di Indonesia. Ini adalah suku Manggarai. Oke, banyak lagi rumah-rumah yang lain. Ini seperti ini. Rumah ada di Indonesia macam-macam. Kalian bisa lihat tabel ini. Ini halaman 65 ya. Rumah adat Aceh, rumah adat Kerangbade, Sumatera Utara, rumah Balai Batak Toba, rumah Balon, rumah Gadang. Ini Sumatera Barat, Riau. Kalian bisa lihat semuanya di buku tema 7 halaman 65 dan 66. Nah, ini ya, kalian bisa melihat semuanya. Bapak tidak harus membaca secara keseluruhan. Ini. Nah, kemudian tugas kalian ini mencari nih. Ini rumah adat mana? Ini rumah adat mana? Ini rumah adat mana dan ini rumah adat mana? Ya, ini kalian nanti jawab di dead quiz ya. Bapak akan berikan soalnya di dead quiz, kemudian kalian jawab keunikan masing-masing rumah adat ini. Itu anak-anak, pembelajaran kali ini kalian kerjakan tugas-tugas dari Bapak. Semoga kalian bisa mengerti. Jika kalian tidak mengerti bisa tanya di WA Group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.